Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berada di Pantai Serangai di Kecamatan Batiknau, masih Kabupaten Bengkulu Utara. Sholat subuh tadi kita di masuk Bengkulu Utara, itu ada Masjid Babul Jannah di kecamatan yang berbeda dengan Batiknau ini. Pantai ini pantai yang terhampar luas dan keindahannya nampak sekali. Dan sepanjang perjalanan memang kita tadi menyusuri pantai barat Sumatera, dan itu adalah jalur barat yang menghubungkan antara Lampung dengan ujung Sumatera di atas atau di utara sana. Nah, saudara-saudara penikmat, di belakang saya ada tongkang yang konon kabarnya lepas 2 tahun yang lalu dari kapalnya membawa batu bara. Ini tentu saja menambah keindahan pantai Serangai ini. Saya berada di kafe yang dikelola oleh keluarga kecil, namanya Warung Kopi GG. Bisa ini menjadi tempat kunjungan wisata Bapak Ibu Saudara ketika berkunjung ke sini. Di kesempatan pagi ini saya ingin membahas 3 topik yang kita gabungkan, tetapi dengan judul besarnya adalah soal sistem kepemiluan. Sahabat pembelajar hukum tata negara sebagaimana yang kita pahami, ia mengatur hubungan antara negara dengan warganya. Nah, termasuk di dalamnya ketika negara berhubungan dengan rakyatnya atau dengan warga negara dan penduduknya, maka kemudian kita menemukan ada lapisan struktur ketatanegaraan, yaitu lapisan bawah atau lapisan masyarakat yang sifatnya non formal. Nah, di samping struktur atau infrastruktur, ya, karena dia lapisan bawah disebut dengan infrastruktur ketatanegaraan, ada juga lapisan atasnya yang disebut dengan suprastruktur ketatanegaraan. Suprastruktur ketatanegaraan itu dia lebih bersifat formal, lalu lebih birokratik dan cenderung seragam begitu, karena sudah ada aturan-aturan yang mengatur di dalam lingkup struktur ketatanegaraan yang bersifat suprastruktur itu. Oke. Lalu apa hubungannya pembahasan kita antara hukum tata negara yang mengatur salah satunya hubungan antara negara dengan warganya, negara dengan orang, lalu kemudian dikaitkan dengan struktur ketatanegaraan yang terdiri dari lapisan infrastruktur, yaitu rakyat secara umum di bawah, dengan suprastruktur ketatanegaraan. Kaitannya adalah infrastruktur ketatanegaraan, yaitu masyarakat biasa yang cenderung non formal, itu kemudian bisa menyeberang ke suprastruktur itu melalui partai politik. Maka dalam konteks inilah penting juga kita diskusikan awal, ada struktur ketatanegaraan yang infrastruktur dan suprastruktur. Lalu ketika infrastruktur itu mengisi struktur yang bersifat supra, maka kendaraannya adalah partai politik. Karena itu hukum tata negara juga mempelajari atau ruang lingkupnya adalah sistem kepartaian, sistem pemilihan umum yang akan kita jelaskan. Selanjutnya soal sistem pemilihan umum. Nah, sebelum sampai kepada sistem pemilihan umum, Profesor Dr. Raden Haji Sri Sumantri, Begawan Hukum Tata Negara Indonesia, menyebutkan bahwa infrastruktur politik itu meliputi beberapa komponen, yaitu partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Dalam bahasa Inggrisnya, political party
interest group, pressure group, political communication, dan political figures. Nah, karena pemilihan umum sangat menentukan kehidupan kepartaian, maka pemilihan umum dan sistem kepartaian itu termasuk dalam ranahnya infrastruktur politik atau infrastruktur ketatanegaraan. Kita akan jelaskan, karena tadi juga saya sudah menyampaikan bahwa partai politik berada pada lapisan infrastruktur politik. Ia merupakan kendaraan bagi masyarakat sipil atau civil society untuk naik kelas atau untuk menyeberang menuju suprastruktur politik. Dan dalam mekanisme ketatanegaraan yang modern, umum sekali dipakai untuk menyeberangkan masyarakat sipil itu menjadi suprastruktur politik melalui mekanisme pemilihan umum. Dua hal itu akan kita diskusikan: sistem kepartaian dan sistem kepemiluan. Kita mulai sekarang sistem kepartaian. Partai politik baru lahir pada awal abad ke-20 atau akhir abad 19. Timbulnya partai politik ini didasarkan oleh faktor-faktor sejarah di negara masing-masing. Penulis ketatanegaraan di Inggris misalnya menyebutkan lahirnya partai politik di Inggris itu karena kecelakaan dari sistem feodal. Feodalisme di Inggris memberikan kepada kaum bangsawan itu privilege khusus, hak-hak khusus yang sebagaimana kita pahami misalnya melalui berbagai piagam-piagam antara kerajaan Inggris dengan para bangsawan itu. Kita kenal adanya Bill of Rights, bahkan sebelumnya ada Magna Carta. Nah, lama-lama kemudian ketika kaum bangsawan itu minta haknya semakin bertambah, ujung-ujungnya kemudian melahirkan partai politik di Inggris. Di samping partai politik yang memang dikehendaki lahirnya oleh kaum bangsawan, Inggris juga kemudian melahirkan partai politik berikutnya ketika Inggris mengalami masa kelesuan ekonomi setelah revolusi industri itu. Banyak pengangguran di sana. Lalu kemudian melahirkan partai buruh misalnya. Nah, sahabat pembelajar, berbagai negara saya katakan berbeda lahirnya partai-partai politik. Lalu secara teori, partai politik itu dikenal ada sistem multipartai, ada sistem dua partai. Jadi ada sistem banyak partai atau multipartai, ada sistem dua partai atau bipartai, dan ada sistem satu partai. Tetapi selama ini teori mengenai sistem kepartaian itu cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif. Sebuah negara menganut sistem multipartai kalau dilihat di negara itu partainya banyak, lebih dari dua. Sebuah negara disebut dengan dwipartai kalau partainya cuma dua saja. Padahal pendekatan yang bersifat kuantitatif itu tidak tepat. Yang tepat menurut Profesor Rusadi Kanta Prawira, sebaiknya pendekatan yang dilakukan adalah bersifat kualitatif. Jadi bukan dilihat dari jumlah partai yang ada di negara itu, tetapi dilihat dari seberapa besar partai politik itu menguasai mayoritas dari parlemennya. Apa maksudnya? Profesor Rusadi mengatakan bahwa sistem multipartai atau sistem partai banyak atau multiparty system dalam bahasa Inggris atau polypartism, yaitu adalah ketika mayoritas mutlak
dalam lembaga perwakilan rakyat dibentuk atas dasar adanya dua kekuatan atau lebih, atau eksekutifnya tidak homogen. Jadi multi partai sistem, sistem banyak partai itu, jika legislatifnya dikuasai oleh beberapa partai, tidak melulu dua partai saja. Ketika 3-4 partai berkoalisi lalu kemudian membentuk pemerintahan, maka negara itu disebut menganut multi partai sistem atau sistem partai banyak. Jadi mayoritas yang menguasai parlemen lah yang kemudian menjadi indikator bahwa negara itu menganut sistem partai banyak. Jadi kalau cuma dua itu tidak bisa disebut dengan sistem banyak partai. Dilihat dari mayoritas suara yang menguasai legislatif atau parlemen. Kemudian yang kedua, sistem dua partai. Sistem dua partai kita sematkan begitu kepada sebuah negara jika mayoritas mutlak di dalam lembaga perwakilan rakyat selalu dikuasai oleh salah satu dari dua kekuatan besar. Saya ulangi, sistem dua partai, sebuah negara menganut sistem dua partai jika di negara itu yang menguasai mayoritas mutlak parlemennya itu selalu dikuasai oleh salah satu dari dua partai saja. Republik, Demokrat, Demokrat, Republik, 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 Demokrat, Republik, Demokrat, Demokrat, Republik, misalnya begitu. Di Amerika, contoh Amerika adalah contoh yang paling pas untuk menggambarkan bahwa Amerika menganut sistem dua partai, karena hanya salah satu dari dua partai itu, yaitu Republik dan Demokrat, yang terus-menerus menguasai parlemen di Amerika. Begitu juga kemudian di Inggris. Di Inggris selalu saja kalau tidak partai buruh maka partai konservatif secara bergantian. Nah sahabat, itu dua contoh yang paling bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem dua partai. Yang ketiga, sistem satu partai. Apa yang dimaksud dengan sistem satu partai? Selama ini tentu kita menyebut bahwa sistem satu partai adalah ketika hanya ada satu partai saja. Nah, padahal yang dimaksud dengan sistem satu partai adalah sistem di mana ketika dalam negara badan legislatifnya dan eksekutifnya hanya dikuasai mayoritas mutlak oleh satu partai saja, atau satu-satunya partai terbesar yang menguasai mayoritas keanggotaan di parlemen. Begitu juga dengan eksekutifnya. Dari pemilu ke pemilu hanya itu saja partai yang menguasai. Sistem ini terjadi, mengapa kemudian satu partai itu saja yang menguasai mayoritas? Terjadi karena yang pertama, adanya keharusan konstitusi dalam negara yang bersangkutan. Misalnya Uni Soviet berdasarkan pasal 126 konstitusi Stalin. Jadi karena aturan di konstitusi itu, maka kemudian Soviet di masa Stalin dikuasai hanya oleh satu partai pemerintah saja. Yang kedua, adanya konstelasi sosial politik di mana hanya terdapat satu partai saja yang dominan terus-menerus menguasai parlemen. Misalnya ketika Turki di bawah kekuasaan Kemal Atatürk dengan Partai Rakyat Turkinya sebelum tahun 1938. Saudara-saudara, dalam perspektif ini maka kita bisa saja, tidak harus, kita bisa saja mengkategorikan Partai Komunis Cina itu karena menguasai terus
ada pemilu, walaupun ya pemilunya pemilu ala Tiongkok, maka Partai Rakyat Tiongkok, PKC, Partai Komunis Cina itu yang terus-menerus menguasai. Tetapi dalam konteks Indonesia di masa Orde Baru, ketika ada 3 peserta pemilu, 2 partai politik, yaitu P3 dengan PDI dan 1 golongan karya, tetapi kemudian mayoritasnya dikuasai terus oleh fraksi golongan karya, maka kemudian kita bisa mengkategorikan Indonesia di masa pemilu 1972, 78, 82, 87, 92, 97 itu dikategorikan sebagai negara yang menganut satu partai atau sistem satu partai. Tentu kita bisa berdebat soal ini, tetapi dari pandangan, dari perspektif kualitatif kita bisa mengkategorikannya seperti itu.